Hai Pisces, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading mengenai energi 6 bulan ke depan. Dari sekarang Juli hingga Desember 2020. Oke, kita langsung mulai ya. Energi keseluruhan kamu adalah part of fortune dengan kata kunci increase. Part of fortune di dalam astrologi adalah titik keberuntungan kamu. Dimana kata kuncinya memang increase. Increase tuh menjadi besar lagi, menjadi bertambah lagi. Jadi apapun yang kamu kerjakan, keberuntungannya akan terus berlipat-lipat gitu loh. Oke? So, 3 kartu pertama di sini merupakan energi keuangan kamu, dan 3 kartu berikutnya merupakan energi percintaan kamu. Kita masuk dulu ke keuangan ya. Kamu mendapatkan kartu regret atau penyesalan dengan klarifikasi 5 of coins dan 10 of coins. Regret di sini kata kuncinya adalah I know that I cannot change the past. Saya tahu saya tidak bisa merubah masa lalu saya. Dengan klarifikasi 2 kartu ini yang saya rasakan mungkin di masa lalu atau sebelum bulan Juli ini, Pisces sempat melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan kamu sendiri. Mungkin kamu sempat menginvestasikan uang kamu, tabungan kamu untuk sesuatu yang ternyata bodong, yang ternyata nggak menghasilkan keuntungan buat kamu. Karena 5 of coins kan adalah energi yang seperti beggars kan, seperti peminta-minta yang berada di luar jendela rumah, tidak tahu kemana harus mencari uang gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan sih bukan berarti kamu seperti ini, tapi bukan literal, tapi lebih kepada mungkin yang tadinya kamu punya uang 100.000 karena kamu salah melakukan sesuatu atau investasi sesuatu atau mengeluarkan modal untuk sesuatu yang salah, akhirnya sekarang keuangan kamu menipis. Jadi mungkin hanya 10.000 misalnya seperti itu. Dan di sini dengan kartu utama atau energi utamanya merupakan penyesalan. Sepertinya dalam 6 bulan ke depan mungkin kamu masih berada di energi itu, dimana kamu mungkin merasa, aduh dengan uang yang ada sekarang nih gue gak berani deh untuk mencoba hal baru atau untuk investasi di hal lain karena gue masih belum pulih nih. Jadi kayak ada masih ketakutan di dalam diri kamu untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Atau mungkin bisa juga di masa lalu kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ternyata merugikan kantor tempat kamu bekerja. Sehingga mungkin kamu harus dilepas, kamu harus diberhentikan. Sehingga sekarang pada saat kamu mau mencari pekerjaan baru misalnya, masih ada ketakutan hal tersebut. Mungkin kayak aduh nanti kalau gue diposisikan di situasi yang sama, gue akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi ada energi ketakutan-ketakutan tersebut. Atau mungkin kamu masih di perusahaan kamu yang sekarang ini, masih di kantor yang sama, tapi ada kesalahan di masa lalu yang kamu lakukan yang gak sengaja mungkin, atau kamu awalnya nggak tahu bahwa ini akan berakhir buruk, dan itu terus kebawa sehingga akhirnya kamunya jadi mungkin nggak bisa konsen, kamunya juga jadi mungkin merasa terlalu waspada terus, kayak wah jangan-jangan ntar gue gagal lagi, atau jangan-jangan ntar gue salah lagi nih langkah yang gue lakukan, apapun itu yang berhubungan dengan uang. Tapi bagusnya di sini ada 10 of coins kan, dimana ini adalah energi yang fully completed gitu loh. Secara keuangan tuh udah komplit, udah baik lah, udah meningkat gitu loh. Jadi balik lagi increase, meningkat, ada peningkatan. Di sini yang saya rasakan sepertinya selain kamu melepaskan diri dari perasaan menyesal ini atau perasaan ketakutan ini, karena biar gimana kita tidak bisa kan mengganti atau merubah masa lalu kita. Yang ada kita hanya bisa memperbaiki diri kita agar supaya kita bisa memutuskan sesuatu dengan lebih bijak, dengan harapan masa depan akan lebih bagus lagi, bukan lagi seperti ini gitu kan. Jadi di sini yang saya rasakan dengan 10 of coins ini adalah energi rutinitas. Biar gimana ini adalah energi Virgo kan. Di sini ada logo Virgo di sini. Dimana Virgo itu adalah
polar opposite kamu, jadi kebalikannya kamu. Yang sebenarnya secara internal kamu dengan Virgo tuh banyak kesamaannya. Tapi ekspresi keluarnya mungkin berbeda. Itu yang dimaksud dengan polar opposite tuh adalah seperti itu. Dimana di sini yang saya rasakan, kalau Pisces terus bekerja dengan rutin, pokoknya berusaha memperbaiki diri dengan melakukan hal-hal yang rutin yang memang akan membawa kamu kepada kesuksesan atau membawa kamu kepada keuangan yang lebih baik, yang saya rasakan tuh keuangan kamu akan meningkat. Jadi kalau kamu lihat di sini kan mungkin kamu saat ini masih dalam posisi Five of Coins, tapi kalau kamu terus-menerus memperkuat rutinitas kamu dalam menghasilkan uang, apapun itu bentuknya, entah itu kamu bekerja dengan orang lain, kamu memperkuat rutinitas kamu untuk menyelesaikan pekerjaan dari bos kamu, atau kamu dalam usaha kamu sendiri, dalam bisnis kamu sendiri, kamu melakukan sesuatu yang rutin, yang membuat customer kamu, klien kamu tuh percaya dengan kamu, akhirnya keuangan kamu akan meningkat dengan sendirinya dan 2 kali lipat bahkan kan. Ini 5, ini 10. Jadi ada peningkatan yang cukup besar yang saya rasakan di sini. Jadi dengan kartu utama regret atau penyesalan, apapun yang kesalahan atau apapun kehilafan yang pernah kamu lakukan di masa lalu, 6 bulan ke depan ini coba pelan-pelan untuk dilepaskan, pelan-pelan untuk bisa dibersihkan lah paling tidak energinya, agar supaya kamu bisa menyongsong hidup atau menyongsong hari-hari dengan lebih cerah, dengan lebih baik lagi, dan nggak terikat dengan ketakutan bahwa kamu akan melakukan kesalahan yang sama. Itu yang saya rasakan. Jadi balik lagi kepada rutinitas ini, rutinitas pekerjaan kamu itu sendiri. Meskipun kamu bekerja dengan orang lain atau kamu bekerja untuk bisnis kamu sendiri, coba diteliti apa kira-kira rutinitas yang harus kamu lakukan setiap hari atau mungkin setiap bulan, agar supaya bisa meningkatkan kinerja kamu dan pada akhirnya membuat orang-orang di sekitar kamu tuh percaya pada kamu, percaya pada produk kamu, percaya pada pekerjaan kamu, percaya pada jasa yang kamu tawarkan. Oke? So, sekarang kita masuk ke percintaan kamu. Kamu mendapatkan kartu Teaching and Learning, Eight of Coins, dan The Sun. Di sini yang saya rasakan sih nggak ada masalah berarti ya untuk urusan percintaan. Jadi dengan Teaching and Learning ini kan mengajar dan belajar, which is balik lagi itulah yang kita dapatkan kan dalam relationship, dalam hubungan kita, interaksi kita dengan manusia lain, terutama dengan pasangan lah. Kita akhirnya bisa belajar dari dia, dia pun bisa belajar dari kita. Jadi memang ada energi belajar dan mengajar di sini. Mungkin juga ada perbedaan umur atau usia yang cukup jauh antara kamu dengan dia, entah kamunya yang lebih tua atau dianya yang lebih tua, tapi ada energi yang satu lebih mengajar, yang satu lebih belajar. Atau mungkin tektoknya sama. Kalau kalian seusia, mungkin kalian saling belajar dan saling mengajar gitu loh. Jadi di sini dengan klarifikasi Eight of Coins ini balik lagi energi Virgo. Jadi energi polar opposite kamu, di mana Virgo itu adalah energi yang rutin, energi yang sama-sama melakukan rutinitas terus-menerus sehingga akhirnya hasilnya tuh bisa dinikmati bersama-sama gitu loh. Jadi ini tuh energi yang membumi banget, yang menjejak ke tanah banget gitu loh, grounded banget energi ini, Eight of Pentacles ini. Dan kalau kamu lihat di sini kamu mendapatkan 3 kartu bumi kan, 3 kartu tanah di sini, Pentacles. Jadi memang 6 bulan ke depan itulah yang harus Pisces utamakan dalam hidup, rutinitas yang bisa membuat kamu jadi lebih grounded. Jadi apapun itu bentuknya. Mungkin kalau dalam relationship misalnya kalian rutin tiap Sabtu kalian berkencan. Atau rutin setiap hari harus ada komunikasi. Atau rutin setiap hari say good morning dan good night. Jadi ada hal-hal rutin yang akhirnya itu bisa meningkatkan rasa percaya antara kamu dengan pasangan. Jadi nggak lagi mengawang-awang kan. Biasanya kan Pisces imajinasinya tinggi nih, hayalannya tinggi. Jadi hayalan tersebut akhirnya bisa dijejakkan ke bumi
agar supaya hubungan ini bisa jalan dengan baik, dengan ya memang sesuai dengan realita. Itu intinya tuh itu. Jadi Pisces di 6 bulan ke depan nih kayak ditarik atau diseret ke realita, ke kenyataan bahwa ini loh, kita harus ngerjain sesuatu yang emang rutin gitu loh, sesuatu yang emang terus menerus, yang walaupun mungkin terkesan membosankan, tapi justru itulah yang bisa membangun kepercayaan di antara kita berdua. Dan dengan energi The Sun di sini, well, kita semua tahu lah, kalau udah sering nonton tarot reading, kita udah tahu lah energi The Sun adalah energi yang besar kan, energi yang terang, yang bercahaya, yang membahagiakan gitu loh, sangat-sangat joyful. Dan dengan energi ini dan energi increase ini, part of fortune, keberuntungan, memang itu yang saya rasakan. Makanya tadi saya di awal bilang kayaknya dalam percintaan nggak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan lah, karena semakin lama dengan kamu melakukan rutinitas kamu dalam keuangan maupun dalam percintaan, akhirnya keuangan kamu akan membaik, akan meningkat, dan kehidupan percintaan kamu juga akan membaik dan semakin romantis. Itu yang saya rasakan. Jadi keep doing the best you can. Selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kamu maupun untuk orang-orang di sekitar kamu, dan yang pasti tingkatkan rutinitas kamu, kuatkan hal tersebut dalam hidup kamu. Jadi itulah yang akan membuat kamu jadi merasa, oh ternyata realita hidup gue bagus kok, ternyata realita hidup gue aman kok, nyaman kok. Jadi gue gak perlu melarikan diri ke dunia hayalan gue, dunia imajinasi gue, karena ternyata realita gue bisa gue pegang nih, ada pegangan gue sekarang gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan dengan part of fortune, keberuntungan ini, titik keberuntungan ini dalam hidup kamu dalam 6 bulan ke depan ini, yang saya rasakan ada peningkatan yang baik, yang cukup signifikan. Oke? So Pisces, good luck, dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.